Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ijo Hadijah dari program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1C, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview membahas sedikit materi yang sekaligus menjadi tugas UTS dari Ulumul Al-Hadis, yang mana materi tersebut adalah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa itu hadis? Secara umum, ilmu hadis adalah bismillahirrahmanirrahim al-qawaidu mu'arifatu bihalir rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Sekarang pertanyaannya, siapa itu perawi? Dan apa yang disebut dengan marwi? Dan apa yang diriwayatkannya? Perawi adalah orang-orang yang membawa hadis atau yang membawa riwayat dari Nabi, kemudian yang menerima riwayat tersebut dan menyampaikan lagi kepada orang lain riwayat dari Nabi tersebut. Perawi yaitu mereka yang ada dalam sanad dari suatu hadis. Nah, itu adalah perawi. Kalau marwi adalah isi berita yang diriwayatkan dari matan perkataan nabinya, yaitu marwi. Perawi adanya dalam sanad, kalau marwi itu adanya dalam matan. Contoh hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Musaddad, hadasana Yahya an Subah, hadasana Qatadah qala sami'tu Anasa bin Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ihihin ma yuhibbu li nafsih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Subah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Qotabah, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari contoh hadis tersebut, kita bisa mengambil contoh, misalnya kita suka dihormati, maka kita juga harus menghormati orang lain. Hadis tersebut bermakna bahwa iman seseorang baru dianggap sempurna jika ia memiliki rasa cinta, peduli, dan menginginkan kebaikan bagi orang lain, sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ilustrasi dari contoh hadis tersebut menjelaskan dari mata rantai dari sanad yang pertama dari Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim mendengar hadis dari gurunya, yaitu Musaddad. Musaddad mendengar hadis dari gurunya lagi, yaitu Yahya. Yahya mendengar dari gurunya lagi, yaitu Subah. Subah mendengar dari gurunya lagi, yaitu Qotabah. Qotabah mendengar dari gurunya lagi, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar dari gurunya lagi, yaitu Rasulullah. Hubungan ini saling sambung menyambung antara satu perawi dengan perawi yang lain, yang nantinya akan sampai dengan matan hadis. Hubungan ini seperti mata rantai yang tidak terputus dan ini disebut dengan sanad. Yang dibahas di dalam sanad yaitu para perawi yang tadi sifatnya seperti apa, apakah orangnya adil ataukah tidak, apakah orangnya suka sombong ataukah tidak. Kemudian dibahas biografinya juga, kapan lahirnya, kapan wafatnya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya. Itu yang dibahas di dalam sanad. Kemudian yang dibahas di dalam matan yaitu redaksi hadisnya. Apakah redaksi hadisnya ada cacat tersembunyi ataukah enggak? Nah, itu adalah matan. Jadi, sanad dan matan ini diteliti dalam ilmu hadis. Sekarang kita beralih ke pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada dua, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Riwayah ini adalah hadisnya, dan diroyah ini adalah ilmu hadisnya. Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan,
periwayatannya, batas-batasnya, dan ketelitian dari segala redaksinya. Jadi, bisa kita lihat hadis riwayat ini objek pembahasannya adalah diri Nabi itu sendiri. Untuk menentukan sahih atau tidaknya suatu hadis itu adalah ranah tugasnya ilmu hadis diroyah. Berikutnya adalah ilmu hadis diroyah. Hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, macam-macam periwayatannya, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat periwayatan? Hakikat periwayatan adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita tersebut. Dan syarat-syaratnya adalah untuk menentukan metode perawi ketika menerima periwayatan tersebut, hadis dari gurunya. Yang dimaksud dengan macam-macamnya adalah sanad tersebut itu tersambung atau terputus. Dan begitupun hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya adalah itu bisa kita sebut dengan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Keadaan para perawi itu adalah menceritakan atau menjelaskan sifat perawi dan biografinya. Dan macam-macam periwayatannya adalah bentuk pembukuannya. Begitupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, maksudnya adalah istilah-istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitiannya. Objek pembahasannya dalam diroyah adalah penelitian sanad dan matan dan menentukan kualitas hadisnya, diterima atau ditolak. Jadi, pada dasarnya ilmu hadis riwayah dan diroyah itu tidak bisa dipisahkan. Begitupun sebaliknya, riwayah juga tidak bisa tanpa diroyah dan diroyah juga tidak bisa tanpa riwayah. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada masa Nabi, hadis diriwayatkan secara terbatas dan ilmu hadis diroyah baru sebatas dasar yaitu mengenai sanad dan memastikan kebenarannya dengan saksi. Pada masa sahabat, riwayat hadis dibatasi untuk menjaga kehati-hatian, sementara diroyah dilakukan secara lisan dengan sumpah dan pemeriksaan sanad. Pada masa tabi'in, hadis mulai dibukukan. Dalam ilmu diroyah, hadis ikut tercatat dalam kitab fikih seperti karya Imam Syafi'i. Pada masa tabi'in, ini adalah masa keemasan hadis. Dan ilmu diroyah mulai mandiri dengan lahirnya kitab sejarah dan tabaqat. Pada masa setelah tabi'in, ilmu riwayah makin sistematis dengan munculnya kitab mustadrak dan syarah hadis. Ilmu diroyah berkembang menjadi disiplin khusus, contohnya kitab Al-Muhadis Al-Fasil. Kesimpulannya yaitu ilmu hadis riwayah membahas cara meriwayatkan hadis agar lafaz dan maknanya tetap terjaga. Sedangkan ilmu hadis diroyah mengkaji sanad dan matan untuk menilai kesohihannya, serta memahami kandungan hukum dan maknanya. Keduanya saling melengkapi agar hadis tetap terjaga, dapat dipahami dengan benar, dan diamalkan sesuai dengan ajaran Islam. Saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang dipahami, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.